Gawat, Wadas berduka. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, gawat, gara-gara Wadas. Kapolri Jenderal Listio Sigit ditegur keras. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menilai tindakan represif aparat kepolisian di Desa Wadas, Jawa Tengah dan penembakan seorang warga hingga tewas saat unjuk rasa menolak keberadaan tambang di Parigi Motong Sulteng merupakan dampak dari pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pada 15 Desember 2021 lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit meminta para kepala kepolisian daerah Kapolda untuk mengoptimalkan tugasnya mengawal investasi di tanah air. Secara umum, kekerasan ini dilakukan kepolisian di konteks perlindungan terhadap bentuk investasi. Apapun ini, juga dampak dari pernyataan Kapolri itu sendiri untuk meminta Kapolda mengawal proses investasi, kata peneliti Kontras. Persoalannya, permintaan itu dijelaskan secara detail terkait bagaimana pengawalan yang dimaksud pimpinan tertinggi Korps Bayangkara itu. Masalahnya, permintaan Kapolri tersebut atau pejabat tersebut tanpa ada ukuran yang rigid. Seperti apa? Kata dia. Apakah dia para Kapolda turut juga partisipasif terhadap keluhan masyarakat? Atau membuka ruang bagi masyarakat untuk mengeluhkan kegiatan investasi? Atau hanya menjadi alat atau mesin dari investasi tersebut supaya lancar-lancar saja? Sambung Rifanli dari Kontras. Lantaran tidak adanya penjelasan terkait pengawalan yang dimaksud, Kontras menyebut polisi di daerah menganggap masyarakat yang menolak atau menyampaikan kritik dianggap sebagai perlawanan. Sehingga atas suara-suara yang keluar dari masyarakat, baik itu kritik, masukan, saran, ataupun keluhan, biasa itu dianggapnya sebagai sebuah perlawanan. Nah, ini yang berbahaya, katanya. Untuk diketahui, pada Selasa 8 Februari, situasi di Desa Wadas, Kecamatan Bener memanas. Aparat kepolisian diduga melakukan tindakan represif terhadap warga yang menolak pembangunan tambang. Bahkan, sekitar 60 orang ditangkap. Meskipun belakangan, mereka telah dibebaskan. Berselang seminggu dari peristiwa tersebut, tepatnya pada Sabtu 12 Februari, bentrokan antara kepolisian dengan warga yang menolak keberadaan tambang milik perusahaan PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Motong Sulteng pecah. Dilaporkan, seorang warga bernama Ervandi 21 tahun meninggal dunia, diduga tewas usai mendapatkan luka tembakan. Netizen pun angkat bicara. Wahai Pak Kapolri, warga Desa Wadas yang setuju tanahnya dijual, ternyata belum tahu akan dihargai berapa. Jadi wajar kalau mereka ngamuk. Belum tahu harga, tapi tanah orang sudah diukur pakai aparat, bukan pakai meteran. Kata netizen lain, Ari Sumarlin, warga Jateng pasti setia sekalipun diperlakukan seperti ini. Bagaimana? Masih mau milih partainya Wong Cilik di tahun 2024? Berita kedua, gawat, Ganjar wajar dihajar. Ganjar Pranowo yang diduga digadang-gadang mewakili istana untuk melanjutkan kekuasaan oligarkis menghadapi masalah serius. Kasus Bandungan Bener dan penambangan andesit di Desa Wadas membuatnya menerima ganjaran politik. Bukan reward, tapi punishment, hukuman. SK Gubernur Jateng nomor 590/20 tahun 2021 menyebabkan Ganjar dihajar. Reputasi Ganjar untuk terus nyapres semakin merosok. Sebelumnya yang menjadi ganjalan sekaligus gonjang-ganjing adalah kasus korupsi EKTP soal dugaan kuat Ganjar menerima uang 500.000 dolar Amerika Serikat. Kini, dengan penyerangan ribuan aparat dan penangkapan warga Desa Wadas menjadi ganjalan baru yang cukup serius. Sulit ke depan Ganjar mendapatkan tiket capres dari PDIP yang berpikir ulang untuk bersedia mengalah mendukung Ganjar. Puan lebih mulus. Sungguh ironi, warga desa pendukung Jokowi untuk presiden dan Ganjar untuk gubernur kini dihajar oleh kedua figurnya. Namun, secara tidak sadar, kasus ini pun telah menghajar keduanya pula. Jokowi dan Ganjar gagal untuk menjaga aspirasi rakyat dan pendukungnya sendiri.
temuan kondisi 3 DPR cukup menohok. Desa Wadas tidak termasuk proyek bendungan bener. Implikasinya, penambangan andesit di Desa Wadas nilai melanggar hukum. Ganjar wajar dihajar. Pengerahan ribuan aparat dalam menindak aspirasi rakyat dinilai tidak wajar. Nuansanya adalah pelanggaran HAM yang semestinya menjadi perhatian Komnas HAM. Setelah prestasi buruk pada kasus kilometer 50, Komnas HAM lumayan dapat sedikit kesempatan untuk menebus dosa di kasus Wadas. Itu pun jika ada kemauan dan keberanian. Ganjar yang dihajar semakin buram wajah politiknya. Deklarasi Prabowo Jokowi adalah alternatif berat dan terpaksa yang bisa dimainkan. Manifestasi dari kebingungan istana yang ingin terus berkuasa. Pasangan Prabowo Jokowi sepertinya ideal dan hebat. Akan tetapi, sebenarnya adalah pasangan kartu mati. Tidak percaya? Lihat saja nanti. Ketika kekuasaan tidak benar-benar berkhidmat pada kepentingan rakyat, maka masalah adalah habitat. Kasus dana pandemi, integrasi, regulasi, pindahnya ibu kota negeri, budak investasi, hingga penambangan kuari yang berujung obrak-abrik polisi. Seluruhnya menyedihkan dan membuat iklim negeri penuh dengan anomali. Ganjar yang bersemangat menjadi presiden dengan kondisi diri yang payah dan babak belur adalah bagian dari anomali ini. Berita ketiga, makin panas. Komnas HAM datangi Polda Jateng, minta sanksi anggota yang terbukti lakukan kekerasan di Wadas. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta Polda Jawa Tengah untuk menjatuhkan sanksi terhadap para anggota yang terbukti melakukan kekerasan saat insiden konflik antara di Desa Wadas. Komisioner HAM BK Ulung Hapsara menyampaikan bahwa permintaan itu telah disampaikan secara langsung ketika pihaknya melangsungkan pertemuan Kapolda, Wakapolda, serta jajaran pejabat utama Polda Jawa Tengah lainnya. Memberikan sanksi kepada aparat yang terbukti melakukan kekerasan, kata BK. Termasuk, BK juga meminta kepada aparat kepolisian jangan asal melabeli hoaks terhadap akun-akun di media sosial yang melaporkan kejadian insiden kekerasan di Desa Wadas. Tidak mudah memberikan stempel hoaks kepada akun-akun sosial media yang memberikan reportase langsung di lapangan, ujarnya. Permintaan terakhir, lanjut BK, pihaknya juga minta kepada aparat kepolisian untuk mengembalikan barang-barang warga yang disita ketika konflik beberapa waktu lalu. Mengembalikan barang-barang dan peralatan milik warga yang masih disita pihak kepolisian, ujarnya. BK mengatakan bahwa permintaan itu pun telah ditindaklanjuti Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, kepada seluruh jajarannya, termasuk mengembalikan barang yang disita dan memeriksa terkait dugaan tindak kekerasan. Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan sanksi kepada personel yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga, ujarnya. Komnas HAM Republik Indonesia dan Polda Jawa Tengah bersepakat untuk koordinasi lebih intensif untuk pencegahan peristiwa yang sama berulang kembali dan menciptakan suasana yang kondusif di Desa Wadas, tambahnya. Hingga kini, BK memastikan jika Komnas HAM Republik Indonesia akan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh proses penyelesaian permasalahan yang ada di Wadas. Sebelumnya, Komnas HAM menerjunkan tim ke Desa Wadas, Jawa Tengah. Penurunan tim itu guna menggali keterangan dan mencari fakta peristiwa yang terjadi Selasa 8 Februari itu. Komnas HAM menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan warga yang sudah setuju, kata BK. Dia juga menjelaskan timnya mendapat informasi beberapa warga belum pulang ke rumah masing-masing karena masih merasa ketakutan. Tidak hanya itu, banyak warga dan anak-anak kami mengalami trauma. Banyak warga dewasa dan anak mengalami trauma, ungkapnya.